Tergelincir dalam godaan kenikmatan narkoba, Nia Ramadhani dan Ardi Bakri ungkapkan penyesalan mendalam. Di hadapan publik dan awak media, tangis Nia pun pecah ketika mengutarakan permintaan maaf dan penyesalan dari hati terdalamnya kepada keluarga besar juga kepada anak-anaknya. Mungkinkah ini bentuk ungkapan penyesalan terbesar Nia sepanjang hidupnya? Benarkah Nia dan Ardi pun siap menanggung segala konsekuensi hukum atas perbuatan mereka itu? Berita penangkapan Nia Ramadhani perihal kasus narkoba tidak hanya mengguncang jagat maya. Nama sang mertua Abu Rizal Bakri pun mendadak menjadi sorotan di lini masa. Keluarga besar mengaku sangat terkejut mendengar kabar tak sedap itu. Lantas, benarkah Nia dan Ardi pun telah secara khusus meminta maaf kepada Abu Rizal Bakri? Dan benarkah Abu Rizal Bakri pun telah memaafkan perbuatan Nia dan Ardi dan berharap keduanya mendapat pengobatan yakni rehabilitasi? Sejak tertangkap oleh Satres Narkoba Jakarta Pusat pada Rabu 7 Juli 2021 lalu, Nia dan sang suami Ardi Bakri kabarnya telah resmi menjalani rehabilitasi di BNN sejak Minggu 11 Juli 2021 kemarin. Lantas, seperti apa tanggapan kuasa hukum Nia terkait tahap-tahap apa saja yang akan dilewati Nia dan Ardi selama proses rehabilitasi? Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasus narkoba yang menjerat pasangan selebriti fenomenal serta kaya raya, Nia Ramadhani dan Ardi Bakri yang ramai diperbincangkan hingga menjadi trending topik di sosial media, masih meletupkan kehebohan. Pasca ditangkap Satres Narkoba Polres Jakarta Pusat pada Rabu 7 Juli 2021 terkait kepemilikan narkoba jenis syabu seberat 0,78 gram, akhirnya menghadirkan Nia dan Ardi ke publik. Untuk pertama kalinya, Nia dan Ardi tampil di depan publik dengan mengenakan baju tahanan serta masker dan topi menutupi sebagian besar wajahnya. Nia Ramadhani dan Ardi tampak begitu terpukul saat mengutarakan penyesalan atas kejadian yang menimpa mereka berdua. Dengan berurai air mata, Nia mewakilkan sang suami mengutarakan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga dan sahabat terdekatnya. Tangis mantan pesinetron cantik ini pun sekejap pecah ketika menumpahkan maaf dan penyesalan terbesarnya kepada ketiga buah hatinya. Diwarnai isak tangis haru, inilah detik-detik permohonan maaf Nia di depan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada semua yang hadir di tempat ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk waktu yang telah diberikan oleh rekan-rekan wartawan, rekan-rekan media, pihak polisian, tim pengacara, dan semua yang hadir di tempat ini, termasuk yang akan mendengarkan saya baik secara langsung maupun tidak. Sore hari ini mohon izinkan saya dengan segala kerendahan hati untuk mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terkait, khususnya kepada keluarga besar saya, sahabat, teman-teman, orang-orang yang mengasihi saya, rekan kerja, dan seluruh pihak yang sudah menaruh kepercayaannya kepada saya. Saya, Nia Ramadhani Bakri, mengakui bahwa yang saya lakukan tidak menjadi sebuah contoh yang terpuji. Sebagai manusia, saya sadar seharusnya saya memberikan contoh yang baik bagi anak-anak saya dan orang-orang di sekitar saya. Saya berharap melalui pernyataan saya ini, saya bisa dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dari semua pihak, terutama sekali lagi yang saya kasihi
orang tua saya dan seluruh keluarga besar, yang terutama anak-anak saya, Mikaela, Manaka, dan Magika. Dan yang terutama buat saya adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai warga negara Indonesia yang baik, saya akan bersikap kooperatif dan mengikuti proses hukum yang berjalan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk semua doa dan dukungannya. Wassalamualaikum. Sulit membayangkan kehidupan rumah tangga Nia dan Ardi yang terbilang bahagia serta bergelimang kemewahan justru membuat keduanya tergelincir dalam godaan menggunakan narkoba jenis syabu, yang mana justru menjebloskan keduanya ke dalam kasus hukum. Ya, seperti itulah perjalanan hidup manusia yang tak lepas dari salah dan hilaf. Untuk itulah, Nia dan Ardi tampaknya benar-benar menyesali perbuatan salah yang merugikan diri dan keluarga. Lewat keluarga dan kuasa hukumnya, Nia dan Ardi pun menyampaikan permohonan maaf dan penyesalan terdalam mereka, terkhusus kepada ayahanda Abu Rizal Bakri yang juga adalah mertua Nia Ramadhani. Dengan penuh lapang dada, benarkah keluarga pun telah memaafkan keduanya dan menganggap kejadian ini sebagai bagian ujian dari kehidupan? Pak Ardi dan Bu Nia sudah menyampaikan permohonan maaf pada kedua orang tua dan keluarga besar, dan kedua orang tua baik Pak telah memberikan maaf dan memberikan dukungan kepada keduanya untuk melalui masalah ini. Pak Rizal menyampaikan bahwa apa yang terjadi ini adalah cobaan, beliau hadapi dengan sabar dan tabah dan mendukung penuh apa yang pada putranya untuk bisa selesai. Beliau mengambil hikmahnya apa terhadap peristiwa ini. Keluarga melihat bahwa ya ini cobaan yang kita hadapi, yang mesti dihadapi dan mesti dilalui dengan baik. Keluarga sangat mendukung, mensupport dan telah memberi maaf. Dan keduanya juga Pak Ardi dan Bu Nia juga sudah meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada orang tua dan keluarga. Ini sangat sensitif. Belum lagi psikis beliau yang berdua ini yang betul-betul tertekan ya. Dengan adanya gini aja kan sudah ada sanksi sosial dari masyarakat. Udah ya namanya saya sampai lihat-lihat komentar-komentar itu sedih juga ya. Banyak sekali orang yang sebenarnya ya tapi kan itu hak orang nggak paham tapi kemudian berkomentar, orang tidak mengerti faktanya berkomentar, tapi mau gimana lagi itu hak. Nah jujur saya tidak terlalu jauh ke sana. Saya hanya berusaha untuk mencari informasi dari tempat lain, misalnya dari rekan-rekan penyidik gitu. Ini apa sih terkait dengan penggunaan ini, kan bagaimanapun saya menjaga perasaan mereka dulu. Ini kan baru beberapa hari gitu. Yang saya dapat informasi ya memang mereka baru menggunakan begitu. Dan itu ketika saya ada perwakilan keluarga yang saya komunikasi, ternyata keluarga nggak pernah tahu sama sekali. Makanya juga ini pukulan berat juga ya. Gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan ini menjadi hikmah besar buat Pak Ardi, Bu Nia dan buat kita semua. Jadi pelajaran jangan ada lagi deh yang coba-coba pakai narkotika gitu. Bu Nia, Pak Ardi juga berharap demikian. Obrolan-obrolan saja dari keluarganya ya, banyak rekan-rekannya yang memberi support begitu ya. Terus ya kita terima kasih sekali karena memang ya berarti Ibu Nia tidak sendirian menghadapi ini, rekan-rekannya memberi support semua. Alhamdulillah dalam keadaan dapat cobaan begini diberikan dukungan, kita terima kasih sekali dan insya Allah kebajikan ini berpulang insya Allah menjadi kebajikan di sisi Allah. Pihak keluarga meyakini sejatinya Nia Ramadhani dan Ardi Bakri hanyalah korban. Untuk itulah keluarga berupaya mengajukan asesmen agar keduanya direhabilitasi.
Bukan tanpa alasan, sesuai dengan pernyataan Nia dan Ardi dalam penyelidikan, keduanya telah 5 bulan memakai syabu dikarenakan tekanan pekerjaan dan pandemi COVID-19. Keduanya pun tidak termasuk dalam golongan pengedar, lantaran barang bukti yang ditemukan hanya 0,78 gram syabu. Lantas seperti apa kelanjutan perkara tersebut? Dari keluarga menyampaikan mendukung penuh proses pengembangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini Polres Jakarta Pusat. Yang kedua, mengingat keduanya adalah korban penyalahgunaan. Keluarga memohon untuk dapat diberikan layanan kesehatan sesuai undang-undang yang berlaku. Alhamdulillah kondisi beliau berdua sudah lebih tenang, dalam keadaan baik. Seharusnya beliau berdua tadi yang ingin menyampaikan langsung kepada rekan-rekan mengenai apa yang beliau alami. Hanya saja kami sebagai penasihat hukum minta agar biar tenang saja dulu, karena masih akan menghadapi beberapa pemeriksaan juga. Jadi nanti insya Allah dengan kita lihat situasi dan kondisi ke depan seperti apa, nanti beliau berdua akan menyampaikan langsung hal-hal yang terjadi dan apa yang dialami selama ini. Diwajibkan untuk melakukan atau dilaksanakannya rehabilitasi. Itu adalah kewajiban undang-undang. Dan kemudian dengan rehabilitasi ini bukan perkaranya tidak dilanjutkan. Tidak, perkara tetap kami lanjutkan. Kami bawa ke sidang, nanti akan divonis oleh hakim, di mana ancaman maksimalnya adalah 4 tahun. Ini yang perlu diluruskan. Untuk rehabilitasi ini, itu bukan dilaksanakan oleh penyidik. Ada permohonan dari keluarga, kita fasilitasi, dilaksanakan oleh tim asesmen terpadu oleh BNN. Yang isinya ada Polri, Kejaksaan, dokter, psikiater, dan lain sebagainya, di luar penyidik, di luar Polres Jakarta Pusat. Bahwa ada perlakuan yang berbeda terhadap tersangka. Ini perlu kami luruskan. Bahwa saat rilis yang pertama, saat itu tersangka sedang dibawa ke Lakesda untuk diadakan pemeriksaan rambut dan darah, mengingat ini adalah kasus yang menjadi sorotan publik. Jadi selain urin, kami pastikan melaksanakan pemeriksaan rambut dan darah. Sejak tertangkap oleh Satres Narkoba Jakarta Pusat pada Rabu 7 Juli 2021 lalu, Nia dan sang suami Ardi Bakri kabarnya telah resmi menjalani rehabilitasi di BNN sejak Minggu 11 Juli 2021 kemarin. Kuasa hukum Nia Ramadhani dan Ardi Bakri pun membenarkan jika Nia dan Ardi sudah diserahkan ke BNN untuk menjalani rehabilitasi sesuai dengan tujuan bahwa pasangan tersebut berhak mendapatkan pengobatan hingga ke depannya tetap akan menghadapi proses hukum yang harus dijalani. Jadi semalam saya sampai tengah malam berada di Polres memastikan pertama proses untuk bagaimana rekomendasi itu apakah sudah bisa diterbitkan oleh BNN atau belum begitu. Jadi setelah saya sudah dapat informasi bahwa alhamdulillah sudah diterbitkan rekomendasi untuk rehab medis, kemudian saya pamit, saya serahkan semuanya. Saya yakin dan percaya bahwa Polres Jakarta Pusat ini kan bekerja profesional, karena sudah ada rekomendasi pasti akan segera ditindaklanjuti. Karena kalau ada rekomendasi begini, kalau tidak ditindaklanjuti resikonya juga berat buat mereka kalau terjadi sesuatu. Makanya saya yakin betul bahwa mereka akan segera, dan ternyata tadi pagi sudah berkoordinasi dengan BNN
dan sudah diserahkan ke BNN menurut info yang saya dapat tadi pagi, begitu ya, saya baca juga dari media. Ya ini kan sudah domainnya rehabilitasi ya, di bawah pengawasannya BNN tentu saja. Tetapi kemarin Pak Kapolres Metro Jakarta Pusat kan sudah menyampaikan bahwa beliau profesional juga menangani perkara ini, akan ada pemberkasan dan selanjutnya begitu ya. Jadi di sisi hukum acaranya, ini kan pasti langsung masuk ke masa penyidikan. Nanti di situ akan ada pemeriksaan saksi dan mereka tentu akan berusaha melengkapi alat bukti lainnya, barang bukti begitu. Kemudian akan berkonsultasi dengan kejaksaan ya, karena SPDP itu surat pemberitahuan dimulai penyidikan akan diberikan kepada kejaksaan, kepada terlapor atau mereka ini ya, tersangka begitu. Dan dalam waktu 7 hari akan diserahkan SPDP. Setelah itu pihak kejaksaan akan memeriksakan apakah memang ini berkas sudah cukup lengkap, terus kejaksaan akan masuk ke babak berikutnya. Kalau saya kebetulan saya tidak berkoordinasi dengan BNN karena kita menyerahkan sepenuhnya itu kan kepolisian ya. Saya hanya berusaha memastikan bahwa mereka ini betul-betul mendapatkan hak untuk direhabilitasi karena itu adalah perintah undang-undang. Adapun prosesnya tentu saja pihak kepolisian akan menyerahkan ini, akan mengkomunikasikan maksud saya dengan pihak BNN. Yang melakukan asesmen itu, pemeriksaan itu adalah BNN, bukan juga kepolisian gitu. Dan itu sudah dilakukan, makanya rekomendasinya keluar. Setelah saya yakin semua sudah clear semalam itu, sudah ada rekomendasi kan, alhamdulillah ya, saya setidak-tidaknya tujuan awal kita untuk memberikan pengobatan di awal sesegera mungkin ini sudah terwujud gitu. Tinggal berikutnya kita hadapi proses hukum misalnya begitu, dan beliau berdua ini kan memang sudah menyatakan dengan sungguh-sungguh akan mentaati hukum dan kita berikan apresiasi untuk itu ya. Yang saya dapat informasi tadi pagi juga saya baca di media, bukan pagi sih baca medianya, tadi siang. Katanya tadi pagi sudah dikoordinasikan sama BNN. Maksudnya sudah diserahkan kah atau itu, saya kira mereka mesti segera itu. Dan kalau saya sih keyakinan saya mestinya sudah direhab ya, mestinya. Karena tidak mungkin akan dibiarkan berlama-lama karena beresiko. Terjerumus dalam lembah hitam narkoba tidak hanya membuat Nia Ramadhani dan Ardi Bakri harus masuk ke dalam kasus hukum. Terlebih keduanya juga harus terpisah dari ketiga anak-anaknya. Lewat pengakuan kuasa hukumnya, Nia tampak begitu terpukul dan menitikan air matanya saat melihat video rekaman tentang aktivitas ketiga buah hatinya selama ia mendekam di tahanan. Kini ketiga buah hati Nia dan Ardi pun telah dirawat sementara oleh sang kakek Abu Rizal Bakri. Saya kan bertemu 2 hari ya, mulai Jumat, Sabtu sampai malam. Semakin baik, alhamdulillah. Ya saya kalau ingat anak ya masihlah ya, maksudnya saya menyaksikan sendiri siangnya itu kan ada ruangan disediakan buat kita bertemu ya gitu. Kan diperlihatkan handphone dari asistennya kepada Bu Nia gitu, di situ ada video anaknya nangis. Sedih, saya bisa menyelami, bisa merasakan betapa sedihnya seorang ibu yang punya anak yang masih kecil-kecil dan lucu-lucu, yang selama ini mereka betul-betul punya kedekatan yang sangat baik itu suami istri terhadap anak-anak. Kemudian juga jadi itu saya melihat yang terjadi itu sungguh-sungguh menyentuh. Bukan, maksudnya Bu Nianya yang nangis ketika melihat video anak-anaknya, Bu Nianya yang nangis gitu loh. Jadi kan saya nggak tega dong ngajakin ngomong soal anak-anak, ya Allah gitu lihat videonya aja nangis. Jadi lebih kepada kita ngobrol santai gitu, paling nanya ini selanjutnya gimana Bu, ya saya coba terangin pelan-pelan gitu karena ini baru banget kejadiannya gitu. Tapi insya Allah, alhamdulillah gitu ya, semalam saya lihat jauh lebih kuat lah dari pertama kali saya ketemu. Artinya memang ya pelan-pelan lah, ini proses juga ya, proses hidup yang harus diterima juga ya. Cuman dari informasi dari keluarga ya alhamdulillah anak-anak kan di bawah pengasuhan kakek neneknya.
sudah tepat lah. Dan saya yakin Bapak Abu Rizal dan Ibu ini pasti akan memberikan yang terbaik buat cucu-cucunya. Saya kira demikian ya, mohon doanya kita semua lah. Ini kan cobaan berat juga buat mereka. Kita kasih dukungan karena kasihan ini korban. Makanya mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang sangat berharga buat Bunia, Pak Ardi, dan buat kita semua. Bahwa narkotika itu jahat sekali, merusak diri kita, dan ada ancaman juga ada di undang-undang narkotika gitu. Tapi alhamdulillah di sisi lain juga kan diberikan ruang hak untuk berobat, ada rehabilitasi, dan sesungguhnya bagi pengguna itu sebenarnya paling tepat adalah dilakukan rehabilitasi medis, bukan di penjara. Saya sering sampaikan ke rekan-rekan bahwa penjara itu bukan tempat untuk mengobati, bukan tempat untuk mengembalikan mental mereka. Kita dukung betul untuk dilakukan rehabilitasi kepada siapapun, bukan kepada Bunia saja atau sama Pak Ardi, kepada siapapun. Tapi tentu saja ini kembali kepada hasil penyidikan. Bagaimana polisi meyakini berdasarkan alat bukti yang ada, ternyata mereka itu penggunakah, dikualifikasikan atau sebagai pengedar. Tentu polisi yang lebih tahu. Jadi bukan berarti juga membeda-bedakan kalau ada beberapa saya baca gitu, seolah ada perbedaan perlakuan, tetapi sesungguhnya tidak. Ini kan berdasarkan hasil penyelidikan, penyidikannya seperti apa. Kalau dia betul-betul pengguna, hanya pasal pengguna, gak ada cara lain kecuali direhabilitasi. Tapi tentu saja ini ada proses-proses yang mesti dilalui, dan bagi kalau sudah dibawa ke pengadilan harusnya hakim bisa melihat itu. Ketika sudah ada rekomendasi untuk direhabilitasi, jangan kemudian dia dimasukkan ke penjara, karena kasihan, itu bukan penyelesaian. Saya kira demikian. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.